waktu itu Mas, karena saya terkendala lagi, bukan gak jalan sebenarnya, bukan collab juga. Karena saya kuliah juga iya, organisasi juga iya, terus ngurusin bisnis juga iya gitu. Akhirnya saya lepas gitu kan, saya lepas, terus berhentilah di situ. Terus saya mikir lagi nih gitu kan, karena saya udah nggak terlalu sibuk lah kuliah. Akhirnya saya ngebuka lagi tuh pempek seblak waktu itu kan. Terus habis itu ya akhirnya ya nggak bisa berjalan juga karena memang kebagi fokusnya bagi-bagi gitu. Cuman saya terus belajar bagaimana caranya saya harus bisa nih ngembangin bisnis, karena nggak ada ya nggak mungkin di dunia ini gitu kan. Saya belajar dari kesalahan bagaimana caranya saya membuat suatu bisnis kuliner yang benar-benar bisa berjalan nih apa kayak gitu. Akhirnya terciptalah Burjo Bogorian Mas. Kenapa Burjo gitu? Karena saya berpikiran bahwa Burjo ini sangat familiar banget gitu kan. Terutama semua market orang bisa masuk ke Burjo gitu. Setara kita kan 24 jam. Cuman bagaimana caranya Burjo kita nih memiliki suatu khas gitu loh, yang membedakan dari Burjo-Burjo yang lain. Mungkin dari segi konsep, dari segi tempat juga saya selalu mengutamakan kebersihan, keramahan terhadap konsumennya gitu kan. Terus saya juga ditambahi dengan wifi, nobar, tempat yang memang nyaman bagi mahasiswa terutama. Habis itu kenapa namanya Burjo Bogorian gitu? Karena sebenarnya Bogorian ini Mas sebutan buat orang Bogor gitu kan. Jadi sebenarnya saya membuka Burjo Bogorian ini dengan nama Bogorian, kangen kampung halaman Mas, kangen kota Bogor sebenarnya. Kenapa? Di sini banyak foto-foto Bogor gitu ya, edukasi Bogor, karena saya pengen gitu loh masyarakat Jogja ketika mereka suatu saat nanti ke Bogor, oh iya ya, aku tahu nih puncak di sini, Kebun Raya Bogor di sini. Jadi tetap kita mengedukasi pariwisata Bogor kayak gitu. Oh ya, ya itu tadi ya, dengan niat semua itu akan mengalahkan semuanya gitu loh. Terutama saya modal. Jujur, saya ini udah tidak dipercaya lagi sama orang tua saya Mas, karena saya gimana ya, agak sedih sih sebenarnya, karena memang orang tua saya sih udah nggak mensupport, karena bagi mereka udahlah, kamu mending kuliah yang bener deh, mending kamu kerja yang bener deh, kamu kayaknya di bisnis agak kurang deh gitu kan. Cuman saya benar-benar memohon kepada orang tua saya, walaupun itu orang tua, saya tetap profesional Mas, jadi saya minjem modal ke orang tua. Ini harapan terakhir, modal terakhir dari orang tua saya Burjo Bogorian ini. Ketika memang ini amit-amit sampai gagal dan sampai kolaps, sudahlah, harapan saya mungkin untuk jadi seorang entrepreneur udah hilang. Makanya saya benar-benar meyakinkan kepada orang tua saya bagaimana caranya saya bisa mendapatkan modal itu. Saya akan gantikan 2 kali lipat gitu, walaupun sebenarnya orang tua tidak akan menerimanya nantinya gitu loh. Cuman saya akan menjanjikan itu gitu loh. Dan alhamdulillah orang tua saya memberi saya kesempatan. Makanya kesempatan yang sudah diberikan terhadap orang tua kepada saya tidak akan pernah menyia-nyiakan gitu. Kenapa saya ketika gagal, kenapa saya coba lagi gitu? Karena saya jujur, ya saya punya impian Mas. Saya sekarang lagi memperjuangkan orang yang saya perjuangkan, terutama ya orang tua saya gitu loh. Terus kedua ya mungkin ya calon istriku nanti gitu kan, kayak gitu. Makanya ketika saya down, ketika saya udah nggak bisa bangkit lagi, bagaimana nanti nasib mereka gitu loh, karena mereka itu sebenarnya menggantungkan ke kita gitu loh. Karena orang tua kita nggak selamanya ada gitu loh, siapa lagi selain kita yang akan menggantikannya gitu loh. Dan satu lagi, saya kenapa tetap seperti ini Mas, jujur banyak beberapa orang, ada teman-teman juga yang mengatakan, lu tuh bang mau bisnis apa aja gak akan bisa berhasil. Disitulah bener-bener yang menjadi semangat saya sampai detik ini, apapun akan saya lakukan gitu loh. Jadi biar saya tuh nggak dicemooh orang, biar saya nggak dibenci sama orang, atau biar orang tuh nggak mandang saya sebelah mata gitu. Makanya saya akan terus membuktikan kepada diri saya bahwa saya bisa gitu loh. Tanpa kalian saya bisa gitu loh, karena saya yakin akan menemukan titik di mana saya juga bisa berhasil gitu. Sebenarnya sama halnya seperti yang lainnya Mas, kita juga memang ada banyak masalah di karyawan ini. Cuman kalau saya selalu
berpegang teguh dan mengasih tahu terhadap karyawan ini bagaimana caranya kalian ini bukan karyawan saya sebenarnya. Kalian ini partner gitu loh. Kenapa saya bilang partner? Karena tanpa kalian Burjo Bogor ini nggak akan bisa jalan gitu loh. Jadi saya menganggap ke mereka, anggap aja nih Burjo punya kalian gitu loh. Jadi ketika mereka mau saya mau korupsi atau mau main-main atau apa, mereka punya rasa nggak enak gitu loh. Oh iya masa ya Burjo gua hianati sih. Seperti itu mas. Jadi saya selalu menerapkan ke mereka, memang anggap aja punya kalian, cintai benar-benar dari hati kalian. Kalian kerja sepenuh hati gitu loh. Terus kedua, memanagenya saya dengan cara setiap minggu saya adakan evaluasi gitu loh. Bahkan setiap bulan kita liburan bareng gitu loh. Apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan, selama kita bisa memfasilitasi, kita fasilitasi agar mereka nyaman, agar mereka betah gitu loh. Terkadang salah konsep juga, kenapa mereka bisa ngambil gitu. Terkadang memang ownernya atau seorang bosnya itu tidak memperhatikan mereka gitu loh. Mungkin saya lebih ke situ. Jadi lebih menganggap bagaimana caranya Burjo Bogoren ini punya kalian juga gitu. Aku di sini cuma media kayak gitu yang menjalankan kalian. Tanpa kalian Burjo Bogoren gak akan bisa jalan. Agak sedih sebenarnya. Gimana ya? Saya benar-benar udah putus harapan sebenarnya kan. Bahkan saya nih harapan terakhir dari orang tua saya dikasih kepercayaan bisnis. Saya ngerasa bahwa wah apa iya saya harus gagal lagi gitu loh. Bagaimana dengan masa depan saya gitu kan. Tapi saya selalu sabar dan selalu semangat lagi. Karena saya itu tadi lagi memperjuangkan orang yang aku perjuangkan. Bagaimana nanti mereka ketika aku memang harus terhenti di sini gitu loh. Dukanya itu dulu mas bener-bener gak ada yang beli sama sekali. Bahkan nasi kita, makanan kita basi gitu kan. Gak tahu entah kenapa kita ya positive thinking aja. Bahkan sampai setiap bulan kita nggak bisa gaji karyawan gitu kan. Aku sampai jual handphone, sampai jual laptop, sampai gadein motorku Mansur gitu kan. Karena iya itu udah haknya mereka gitu loh. Aku tetap harus mengasih haknya mereka itu gitu loh. Tapi di situ aku berpikir gitu, aduh bagaimana nih ya? Apa emang aku nih bisnis apa aja nggak akan bisa jalan gitu loh. Bener yang dibilang orang-orang gitu loh. Tapi di situ saya bener-bener berpikiran bahwa wah nggak ada yang nggak mungkin nih. Allah nggak akan pernah tidur selama kita masih berusaha terus. Maka di situ pasti akan ada jalan gitu. Makanya setelah dari kegagalan itu, dukanya itu, saya benar-benar padahal setiap hari ini evaluasi terus mas gitu. Apa ya gitu di sosial media juga, di apa juga. Cuman ya tetap seperti itu. Mungkin ternyata saya harus lebih bersabar lagi gitu kan, karena yakin bahwa rezeki sudah ditentukan oleh Allah. Apalagi kan kompetitor kita di sekeliling kita juga banyak. Itu mas suka dukanya memang bener-bener saya bener-bener down gitu kan, sampai bener-bener mau memutuskan untuk berhenti gitu. Cuman saya punya dendam positif dalam artian kalau saya terhenti sampai di sini gitu loh, bagaimana nasib orang yang aku perjuangkan saat ini gitu loh. Karena walau bagaimanapun mereka ini akan meminta ke saya gitu loh. Karena saya ini dari tulang punggung, apalagi saya anak satu-satunya di keluarga. Dan orang tua saya nggak selamanya, bahkan orang tua saya sekarang pun udah mengharapkan ke saya kayak gitu mas. Akhirnya kalau sukanya mungkin ya alhamdulillah secara tidak langsung ya selalu bersyukur saya ya alhamdulillah dikit-dikit saya udah bisa ngasih orang tua juga. Apalagi kan sekarang Burjo Bogorian juga udah berjalan mas, ya omset juga lumayan lah perharinya gitu kan. Bahkan saya juga udah bisa nabung karena saya insya Allah tahun depan atau enggak 2020 saya juga mau nikah. Saya udah mulai nabung di situ. Disitulah saya benar-benar hasilnya. Karena saya benar-benar bisa kuat seperti ini karena ada orang di balik saya gitu ya. Terutama ya mama saya, orang tua saya gitu loh, calon istri saya nantinya. Seperti itu mas. Suka dukanya mungkin seperti itu. Dan alhamdulillah saya bangga juga bisa memperkerjakan ya saudara-saudara, tetangga-tetangga gitu kan. Dari tadinya memang nggak bisa saya gaji, sampai sekarang alhamdulillah setiap mereka gajian, bahkan sebelum akhir bulan udah bisa gajian mas. Jadi setiap tanggal 10 itu mereka tuh udah gajian. Alhamdulillah mas, saya benar-benar sangat bersyukur gitu bahwa ternyata nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini gitu. Yang terpenting kita yakin, kuat gitu loh. Karena dalam hadis juga mengatakan jari bualahi takun arifan gitu loh. Cobalah dan perhatikanlah nih saya engkau mengetahui. Jadi ketika saya dulu gagal gitu loh, saya akan coba lagi. Karena
ketika kita udah mencoba, ya hasilnya apapun ya itu urusan nanti gitu. Yang penting kita mencobanya dulu. Ya, alasannya sebenarnya keluarga besar saya memang tidak ada yang berkecimpung di dunia kuliner, di bisnis juga. Saya memang pribadi memang dari kecil memang saya sudah suka bisnis kuliner atau mungkin di entrepreneur ya. Alasannya sebenarnya karena jujur Mas, kuliah itu nggak menjanjikan. Maksudnya nggak menjanjikan kita setelah lulus kita akan mendapatkan pekerjaan yang layak. Tidak gitu loh. Amit-amit saya berpikiran saya 4 tahun 5 tahun kuliah di sini, tiba-tiba pulang ke Bogor saya harus jadi pengangguran. Bagaimana nasib orang tua kita, bagaimana perasaan mereka gitu loh ketika ngelihat anaknya yang udah diharapkan tiba-tiba nganggur-nganggur juga gitu loh. Sebenarnya bisnis ini sebuah alternatif bagi saya gitu loh. Agar ketika saya lulus nanti saya punya pekerjaan gitu loh yang memang bisa menghasilkan sesuatu hal. Setidaknya kita bisa membanggakan kedua orang tua kita gitu loh. Itu Mas sebenarnya tujuan utamanya. Dan saya satu lagi, saya kuliah di ekonomi gitu loh. Saya juga di organisasi, di entrepreneur community. Sayang banget kalau cuman berteori, tidak mengaplikasikannya langsung. Jadi saya benar-benar pengen terjun nih. Sama nggak realita perkuliahan, realita organisasi dengan bentuk nyatanya? Ternyata memang ya sedikit berbeda juga. Tapi ya itu, kuncinya memang harus sabar, tidak pernah putus asa dan tetap semangat seperti itu. Oke, mungkin pesan dari saya buat teman-teman semuanya ya kita sama-sama belajar di sini bahwa yang terutama ketika kalian ingin membangun sebuah bisnis harus ada punya dua hal gitu kan, yang tadi bilang niat, yang kedua modal gitu. Kebanyakan anak muda sekarang, orang-orang di luar sana, kebanyakan memang mereka punya modal tapi tidak punya niat, belum punya niat. Jadi nggak akan bisa berjalan gitu loh. Jadi harus punya niat dan modal, maka akan berjalanlah bisnis. Kedua, ketika kalian membangun sebuah bisnis jangan pernah memikirkan bagaimana ya untung nggak ya, rugi nggak ya, untung nggak ya, jangan pernah. Hadapi, jalanin, karena pengalaman lah yang sangat berharga bagi saya, bukan soal untung dan rugi gitu loh. Terus yang ketiga, yang terpenting ketika menghadapi sebuah bisnis, kalian harus selalu bersabar, selalu berdoa, bekerja keras, jangan lupa sedekah. Itu insya Allah berserah diri kepada Allah, insya Allah jalannya pasti ada. Pokoknya apapun yang dihadapi dalam bisnis jangan pernah mengeluh sekecil pun gitu loh. Hadapi dengan lapang dada dan yakinkan kepada Allah bahwa suatu saat nanti kita akan menemukan titik di mana kita berhasil. Mungkin yang dipegang buat saya bahwa saya ingin jadi manusia yang bermanfaat buat orang lain, buat orang banyak, dan saya meyakini bahwa segala sesuatu niat baik kita maka akan Allah permudah gitu. Intinya seperti itu mungkin. Dan juga follow your passion and success will follow you. Dan satu lagi mungkin buat teman-teman yang ketika ingin berbisnis jangan lupa ramai tidak menyerah, sepi tidak gelisah. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih buat yang sudah menonton Evan Media. Semoga kisah saya dapat menginspirasi kalian semua. Salam inspirasi kuliner.